Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Kami mengucapkan selamat Natal bagi kita semua yang hari ini merayakan kebaikan Tuhan selama 1 tahun ini. Kita percaya bahwa Natal tahun ini mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Kami bersyukur bahwa Bapak Ibu Saudara bisa merayakannya bersama dengan keluarga terkasih di rumah. Dan marilah kita menyatukan hati kita untuk mengasihi Tuhan dengan pujian kita pada pagi hari ini. Mari kita sambut Dia dengan pujian kita. Kita muliakan Dia sebab Dia Allah yang besar. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan padanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji
Pagi hari ini kami datang Tuhan, di hari Natal yang indah ini. Kami bersyukur, sungguh besar kasih-Mu bagi dunia ini Tuhan. Sehingga kami boleh diselamatkan oleh kehadiran-Mu. Engkau hadir sebagai bayi yang sangat sederhana. Tapi Engkau punya misi untuk membawa kami bersama dengan kerajaan-Mu di surga ya Tuhan. Betapa kami bersyukur kepadamu. Biarlah pagi hari ini bersama dengan keluarga kami Tuhan. Kami mempersembahkan pujian kami mempersembahkan syukur kami mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan hadirlah Tuhan bersama dengan kami ya Bapa. Kami menantikan Engkau ya Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut hadir-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sungguh Dia Allah yang luar biasa. Amin. Sebab tidak ada yang seperti Dia, kita mau menyambut Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia
manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari siarkan pada dunia firman yang telah jadi manusia itu ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Sekali lagi katakan, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Haleluya. Sebab Al-Masih telah lahir bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi di hari Natal yang indah ini, karena Engkau telah lahir bagi kami semua. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan
Shalom dan selamat pagi sidang jemaat Tuhan yang berbahagia. Hari ini adalah hari yang spesial buat anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Karena kita semua merayakan Natal. Ibadah kita dilakukan secara online karena tadi malam kita telah bersukacita bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang lain secara onsite. Dan sekarang kita akan beribadah secara online dan mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memuji dan menyembah-Mu di hari yang bahagia. Biarlah kami boleh menangkap kebahagiaan dan kedamaian yang Tuhan berikan karena kelahiran Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari kami orang yang berdosa. Kami mau belajar firman-Mu tentang Natal. Tuhan, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan kami semua yang mendengarkannya. Kami sambut firman Tuhan oleh dan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Baik, puji Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan, temanya saya ambil dari tema nasional yang diangkat untuk gereja-gereja di Indonesia. Dengan tema judul, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Puji Tuhan. Cerita ini tentu diambil dari kisah perjumpaan orang-orang Majus dengan bayi suci, bayi Yesus Kristus. Dan mereka dituntun oleh bintang yang terang. Dan kemudian mereka diperingatkan dalam mimpi oleh Tuhan agar mereka kembali ke negerinya melalui jalan lain. Baiklah, saya akan membacakan firman Tuhan yang kami ambil dalam Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kutipan teks ini berasal dari cuplikan sebuah narasi bagaimana perjuangan orang-orang Majus yang datang dari negerinya untuk mencari Mesias yang dilahirkan. Mereka seorang ahli dalam perbintangan dan mereka sedang melihat sebuah bintang yang bersinar secara luar biasa dan memberikan petunjuk kepada mereka akan lahirnya seorang Mesias, seorang juru selamat di dalam dunia. Dan mereka berpikir setelah sampai di negeri Israel bahwa raja yang dilahirkan itu pasti berada di ibu kota, ya, karena biasanya kerajaan itu berada di sebuah ibu kota dalam sebuah negara. Dan mereka juga punya pemikiran yang sama. Mereka pergi ke ibu kota dan lebih khusus lagi ke istana di mana tempat Herodes itu berdiam dan memerintah bagi bangsa Israel. Dan marilah kita belajar bersama-sama tentang perjalanan dan siapakah orang-orang Majus ini yang di dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata wise men. Baik, siapakah orang Majus? Ya, kalau kita membaca secara sekilas, maka kita tidak mendapatkan maknanya. Namun apabila kita membacanya dengan sambil kita menelitinya, maka kita akan dibuat kagum oleh apa yang dilakukan oleh orang Majus ini. Baiklah, siapakah orang Majus? Mari kita akan lihat bersama-sama sesuai dengan catatan firman Tuhan. Seperti yang kita baca tadi, dikatakan Matius 12 ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, maksudnya Matius 2 saudara ya, maaf itu ada keliru. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya, Alkitab kita memberitahu siapakah orang Majus. Tidak secara detail, tetapi asal mereka datang dicatat oleh Matius mengenai siapakah mereka. Dikatakan datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Tadi saya sudah mengatakan bahwa Yerusalem merupakan ibu kota negeri Israel.
Dan tentulah orang Majus ini berpikir kalau Mesias Raja itu terlahir di kota sebagai ibu kotanya yaitu Yerusalem. Tepatnya lagi di istana Herodes. Dan mereka datang ke sana untuk menanyakan apakah ada raja yang baru dilahirkan. Untuk kita dapat melihat lebih dalam, saya melihat secara singkat saja dalam bahasa penulisan Alkitab. Saya potong aja idomagoi apo anatolon. Ya, dikatakan Majus itu ditulis dengan kata magoi. Kemudian timur itu Anatolon. Dan mari kita akan lihat bersama-sama mengenai apa yang diceritakan, yang ditulis oleh Alkitab mengenai orang Majus ini. Kalau tadi kita membaca bahwa kedatangan orang-orang Majus itu berasal dari timur. Lalu saya mencoba melihat map atau peta untuk kita dapat lebih dengan teliti dan menemukan sesuatu kebenaran. Kira-kira datang dari negeri mana? Karena Alkitab kita tidak menuliskan dengan detail tentang negeri yang mereka itu datang. Nah, kalau kita melihat dan para penafsir juga setuju, kata timur itu menunjukkan negeri diantaranya adalah Irak, ya, atau negara bagian Persia zaman dulu. Irak dan Iran itu adalah negeri sekarang ini yang terpisah, tapi dahulu mereka adalah satu. Nah, jadi banyak orang-orang percaya bahwa dari timur itu menunjukkan mereka datang dari Media Persia atau di Irak dan Iran sekarang ini. Baik. Mari kita lihat apa yang tercatat oleh orang-orang yang mencoba ingin mengerti tentang orang-orang Majus ini. Memang Alkitab tidak mencatat juga tentang jumlahnya. Walaupun selalu kita lihat di dalam cerita Natal atau dekorasi Natal atau sesuatu yang berkaitan dengan Natal, orang Majus ini diwakili 3 orang, ya. Nah, sehingga dikatakan ada gereja zaman dulu, ya, atau gereja timur, gereja barat. Mereka mencoba untuk memberikan atau mengenali siapa mereka. Mereka paling dikenal sebagai Belshazzar, Melchior, dan Gaspar atau Gasper. Menurut tradisi barat, gereja barat, Belshazzar sering digambarkan sebagai orang raja Arab. Karena Arab juga di wilayah timur atau terkadang Ethiopia. Melchior sebagai raja Persia dan Gaspar sebagai raja India. Jadi kalau kita lihat mapnya secara luas, maka ini menunjukkan kepada raja-raja yang datang dari timur. Tetapi ya kita tidak mendapatkan, itu hanya sebuah gambaran atau tafsiran mereka untuk mengenal tentang siapakah orang-orang Majus tadi. Walau jumlahnya hanya atau mungkin dikaitkan dengan persembahan yang mereka bawa, emas, kemenyan, dan mur. Oh, satu orang membawa satu-satu gitu ya. Nah, itu juga agak sulit untuk kita mengatakan ya. Oke, jadi ini hanya sebuah tafsiran pendapat dari gereja barat pada waktu itu yang mengatakan bahwa orang Majus itu jumlahnya 3 dan mereka sudah menyebutkan namanya pula, padahal Alkitab tidak menyebut siapakah nama mereka. Nah saudara, tapi hak mereka lah kalau mereka mencoba memberikan nama kepada orang-orang Majus tersebut. Dikatakan pada to the Oriental wise man, ya, ini adalah orang-orang yang bijak, orang-orang yang hebat dari timur, ya, mereka adalah astrologer, mereka adalah seperti peramal gitu ya, yang dikatakan telah menemukan by the rising of the remarkable star, ya, mereka telah menemukan bintang yang muncul, yang terbit sebagai tanda, ya. Nah dikatakan kata bintang itu ditulis dengan kata aster. Nah saudara, dikatakan that Messiah had just been born, yang menunjukkan bahwa Mesias itu telah dilahirkan, came to Jerusalem to worship him. Jadi kedatangan mereka dari negeri yang jauh, seandainya tadi betul dari negeri Persia, dari negeri Arab, dari negeri India, mereka sepakat,
Mereka datang dari negeri timur yang jauh. Untuk apa? To worship him. Karena mereka sangat tahu dengan ilmu yang mereka miliki bahwa raja itu, Mesias itu setelah dilahirkan. Nah, itulah tentang sekilas mengenai orang Majus. Dikatakan dalam bahasa Inggris, where is he that is born King of the Jews, for we have seen his star in the east and are come to worship him. Ya, dikatakan di mana kami dapat, di mana dia yang dilahirkan, raja orang Yahudi, supaya kami dapat melihat dia. Bintangnya itu telah datang dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Puji Tuhan, mereka tahu siapakah Mesias itu. Dari petunjuk bintang yang muncul tadi, tidak lain tidak bukan. Mereka telah berupaya dengan susah payah dari negeri timur yang jauh. Untuk apa? To worship him. Saudara, kalau engkau mengenal Kristus, siapakah Kristus itu? Maka engkau ingin juga seperti orang-orang Majus, to worship him. Come to worship him. Puji nama Tuhan. Yang selanjutnya, kapan orang Majus itu datang ke Bethlehem? Nah saudara, ada banyak mitos-mitos yang keliru ya. Mengapa saya katakan nanti kita belajar bersama-sama. Kembali dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1, kembali 2 ayat bukan 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi jelas mengenai waktunya sebetulnya kita dengan gampang secara sejarah dapat menemukan kira-kira kapan ya. Yang pasti pada waktu pemerintahan Raja Herodes. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah waktunya. Tetapi lebih detail lagi, lebih sempit lagi. Mari kita akan melihat di dalam ayatnya yang ke-11 pasal yang kedua tadi Injil Matius. Maka masuklah mereka kemana? Ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Nah, Alkitab kita memberikan penjelasan, pemberitahuan, informasi kepada kita bahwa pertemuan orang Majus dengan bayi suci itu, bayi Yesus yang dilahirkan oleh ibunya Maria, bukanlah di sebuah kandang domba seperti yang sering kita lihat di dalam dekorasi Natal, kartu-kartu Natal, atau sekarang apalah ya, yang di dalam dunia maya itu. Selalu digambarkan bahwa ketiga orang Majus tadi datang ke kandang. Alkitab tidak mengatakan bahwa mereka datang ke kandang, tetapi masuklah mereka ke dalam rumah itu. Wah, ini menimbulkan pertanyaan atau sebuah bantahan atau sebuah kebenaran yang mematahkan mitos tadi. Gambar-gambar yang keliru, gambar tentang Natal. Karena Injil Matius mengatakan masuklah orang Majus ke dalam rumah itu. Jadi tidak ada atau mereka tidak bertemu dengan bayi suci itu di kandang domba. Nah kita lihat gereja tradisional menyebut 12 hari setelah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Tetapi tidak ada petunjuk yang pasti kapan orang Majus datang menemukan bayi Yesus dan mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Kemungkinan sebelum Yesus dibawa ke Yerusalem untuk disunat dan diserahkan ke Bait Allah. Nah, mari, mengapa saya mengatakan demikian? Memang ada, tadi saya katakan ada tafsiran bahwa dalam gereja tradisional bahwa pertemuan orang-orang Majus dengan bayi Yesus ini adalah berumur 12 hari. Pada waktu Yesus telah dilahirkan 12 hari. Makanya mereka juga condong kepada rumah itu, bukan di kandang itu. Nah, apakah itu betul? Mari kita selidiki lagi ya. Seperti dalam Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 22. Saya bacakan demikian. Lukas 2 ayat 21 dan 22 dikatakan, ketika
genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Ia, Yesus, diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah, Yesus Kristus yang dilahirkan sebagai manusia itu, ia memenuhi tuntutan hukum Taurat bahwa setiap anak laki-laki yang dilahirkan pada umur 8 hari, ia harus disunatkan. Kemudian tiba-tiba melompat ke ayat 22. Dan ketika genap waktunya pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, jadi kapan Yesus itu dibawa ke Yerusalem adalah pada waktu ibunya telah mengalami waktu pentahiran tadi ya, menurut hukum Musa. Dan itu 40 hari. Jadi ketika Yesus dilahirkan sampai diserahkan di bait Allah itu adalah 40 hari. Banyak penafsir mengatakan bahwa orang Majus itu bertemu dengan bayi Yesus itu di antara ya pada waktu ia di umur 8 hari ini sampai kepada 40 hari. Di antaranya itu karena tadi katakan bahwa mereka datang masuk ke dalam rumah tadi dan mempersembahkan persembahan yang sangat berguna. Karena kedua orang tua Yesus, yaitu Yusuf dan Maria adalah orang yang miskin. Sehingga persembahan yang diberikan oleh orang Majus itu sangat-sangat membantu mengenai kelanjutan Maria dan Yusuf menggenapi rencana Tuhan, yaitu melahirkan Mesias itu, dan mereka bisa mendapatkan logistik, ya, mendapatkan pendanaan sehingga mereka bisa pergi ke Yerusalem. Ada kemungkinan orang mengatakan bahwa orang Majus itu bertemu dengan bayi suci itu, yaitu Yesus Kristus di Nazaret. Ya, karena Yesus itu dibesarkan di Nazaret. Kemudian nanti datanglah sebuah dekret daripada Herodes yang mengatakan bahwa anak-anak yang berumur 2 tahun di bawah mereka akan dibunuh yang laki-laki. Nah, di situ kemudian kita melihat bagaimana kedua orang tua Yesus Kristus mereka mengungsi ke Mesir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi mengenai kapan orang Majus bertemu dengan Yesus, di antaranya tadi seperti yang saya sebutkan, kita sudah belajar bersama-sama mengenai siapakah orang Majus. Lalu kapan ia bertemu dengan Mesias, yaitu Yesus yang dilahirkan oleh Maria di kandang Bethlehem. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu luar biasa ya. Selain ia worship ya, come to worship him. Ia datang untuk menyembah Tuhan yang dilahirkan tadi. Ia juga datang dengan persembahannya. Haleluya, puji Tuhan. Kita tidak datang kepada Tuhan dengan tangan yang kosong atau tangan yang hampa. Kita datang dengan hati, namun kita datang dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Memuliakan Tuhan melalui harta mereka atau harta kita. Seperti orang Majus yang kita kenal melalui firman Tuhan ini. Nah, yang ketiga, mari kita melihat bersama-sama mengenai perjumpaan orang Majus dengan Yesus atau bayi suci tadi. Ayat 11 kembali. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud worship ya, menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Puji Tuhan, luar biasa. Selain kerinduan yang kuat yang mereka miliki karena tuntunan yang mereka kenal dengan bintang yang bersinar terang tadi, mereka datang dengan satu tujuan, dengan satu maksud, yaitu to worship him. Selain itu, setelah mereka menyembah bayi suci Mesias itu, mereka membuka tempat hartanya. Ini ketiga jenis ini adalah barang-barang yang sangat mahal di masanya itu, ya. Ada emas, ada kemenyan, dan ada mur. Nah, ada orang juga mengatakan ini melambangkan kehidupan Kristus, kematian Yesus, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi yang pasti bahwa perjumpaan dengan
Mesias, perjumpaan dengan Sang Juru Selamat itu membuat orang Majus itu menyembahnya. Dan apa? Dan membuka persembahannya kepada Kristus. Saya tahu orang yang sudah mengenal Yesus, dia bukan orang yang pelit, saudara. Ia orang yang bermurah hati. Ia ingin memuliakan Tuhan melalui apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Saya agak sangsi ya kalau orang yang mengenal Tuhan tapi dikatakan pelit, saudara. Kita cinta Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap hidup kita. Firman Tuhan mengatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kita bisa memuliakan Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama-sama bahwa orang Majus tadi bertemu dengan Yesus bayi suci itu. Ia menyembah dan membuka segala perbendaharaan miliknya yang dibawanya dari negerinya untuk dipakai kedua orang tua membesarkan Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Maria ibunya. Puji Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa. Makanya jadi orang Kristen, saya sangat mendorong, milikilah sebuah encounter, milikilah sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Maka itu akan mengubah hidup kita. Hasil perjumpaan orang Majus dengan Yesus. Ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, memang juga tidak disebut tentang rute kembalinya mereka ke negerinya yang datang dari timur tadi. Tetapi Alkitab yang kita punya memberitahu bahwa orang-orang Majus tadi setelah bertemu dengan Yesus, setelah mengalami perjumpaan, setelah mengalami encounter dengan Tuhan, maka seperti yang diperingatkan dalam mimpi, mereka kembali melalui jalan lain. Mengapa? Karena Herodes sedang menunggu mereka. Sebab dipesan oleh Herodes pada waktu mereka bertemu dengan Herodes di istana, bahwa mereka dengan keilmuannya mengatakan bahwa seorang raja telah dilahirkan. Herodes sebagai seorang raja boneka dari kerajaan Roma, ia menjadi takut ya, karena posisinya dapat tergeserkan oleh kelahiran raja yang dikenal dalam pengetahuan orang-orang Majus ini. Lalu mereka diperingatkan oleh malaikat Tuhan dalam mimpi supaya mereka pulang ke negerinya melalui jalan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin menurut saya ia harus berputar, tidak lagi melewati Yerusalem sebagai rute yang paling dekat, yang paling mudah. Karena Yerusalem merupakan ibu kota dan biasanya akses menuju ibu kota itu biasanya sangat baik, saudara. Tidak ada rintangan-rintangan yang berarti. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan itu, mereka mau akhirnya pulang ke negerinya melalui jalan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya membaca firman Tuhan di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang dicatat dalam Alkitab, orang-orang yang memuliakan Tuhan, yang tadinya hidupnya tidak mengenal Tuhan, tapi setelah mereka bertemu dengan Tuhan, maka hidupnya itu diubahkan. Sebagai contohnya Musa. Musa dibesarkan dalam kerajaan Firaun, Mesir. Lalu apa yang terjadi? 40 tahun ia di istana, dididik dalam hikmat dan pengetahuan orang Mesir. Pasti saya yakin secara knowledge Musa punya keilmuan yang sangat hebat. Lalu apa yang terjadi? Pada waktu ia hendak memisah keperkalian orang Mesir dengan orang Israel, mereka mengatakan, saya kenal kamu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin mereka melihat bagaimana Musa pernah membunuh orang Mesir itu. Lalu apa yang terjadi? Musa lari ke padang gurun 40 tahun yang kedua. Disitulah Musa bertemu dengan Tuhan. Dalam semak-semak yang terbakar itu Tuhan menyatakan dirinya, aku adalah aku. Disitulah
Musa mengalami sebuah encounter dan hidupnya diubahkan. Diubahkan saudara, karena Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Salah satu contoh yang lain adalah Yesaya. Ia seorang nabi Tuhan. Ia seorang nabi di istana. Tetapi apa dikatakan dalam Yesaya pasal 6? Dikatakan bahwa Yesaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengan melihat serafim-serafim yang memuji dan menyembah Tuhan. Holy, holy, holy is the Lord. Nah saudara, Yesaya mengatakan celaka aku karena aku ini seorang yang najis bibir. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian serafim itu mengambil bara yang disepit kemudian dicocokkan ke mulut Yesaya. Dan sejak saat itu Yesaya sadar siapakah dia. Dan ia mengatakan kepada Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Lihatlah, sebuah perjumpaan dengan Tuhan itu membawa sebuah perubahan. Itu dalam perjanjian lama dan masih banyak lagi. Sekarang kita melihat dalam perjanjian baru. Siapakah orang yang diubahkan Tuhan? Tentu banyak murid-murid Tuhan. Dan selanjutnya yang sangat dikenal adalah Paulus. Ya seorang pemimpin dalam mazhab Yahudi ya, yang dengan tegas dan keras membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu, menyiksa orang-orang Kristen. Dia anggap semua tindakannya itu benar dan memuliakan Tuhan. Tetapi pada waktu perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ia melihat sinar terang yang menyilaukan matanya. Ia jatuh dari kuda yang ditungganginya. Dan ada suara yang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan sejak itulah ia menjadi buta. Sampai ia kemudian didoakan. Dan kemudian pada hari yang ketiga, ia boleh melihat kembali. Sejak itu, Paulus diubahkan. Ia dalam kitab yang lain dikatakan, dulu aku yang garang, ganas, saudara ya. Oh saudara, bertindak di luar pengertian. Ia diubahkan seorang rasul yang luar biasa, bahkan rasul terbesar di dalam perjanjian baru. Nah itulah sebuah hasil, sebuah perjumpaan dengan Mesias. Pertanyaan saya adalah kepada kita semua, adakah saudara sudah mengalami sebuah perjumpaan? Atau saudara hanya orang Kristen yang dilahirkan Kristen, yang sudah bertobat menjadi Kristen, tetapi sesungguhnya Anda belum sampai kepada encounter, kepada perjumpaan dengan Kristus. Oleh sebab itu saya sangat mendorong, kalau Anda mendengar berita Natal ini, pada minggu ini, pada hari ini, carilah Tuhan. Sampai engkau bertemu dengan Dia, maka hidupmu tidak akan sama lagi seperti dahulu. Engkau akan diubahkan menjadi manusia yang baru. Dan engkau akan diubahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti orang Majus. Ia telah puas sujud menyembah kepada Sang Mesias. Dan memberikan harta bendanya. Dan mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam hidupnya. Dan ia rela pulang melalui jalan lain, mungkin lebih jauh, lebih banyak ongkos yang dikeluarkan, waktu yang dikorbankan, tenaga yang dikorbankan. Tetapi karena sukacitanya, karena perjumpaan dengan Kristus, itu mengubahkan segalanya. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, tema mengenai firman Tuhan dalam tema nasional ini, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saya berdoa Bapak Ibu akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudari akan diubahkan. Jalannya tidak sama lagi. Firman Tuhan selalu mengajarkan perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah kehidupan orang tersebut. Kiranya Tuhan memberkati di hari Natal yang istimewa, yang spesial ini. Mari, jangan hanya saudara melihat dalam dari jarak yang jauh, tapi datanglah kepadanya. Jumpailah Dia secara pribadi dan dikatakan, Tuhan, aku mau sujud menyembah. Tuhan, aku mau memuliakan nama-Mu melalui kehidupanku.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengajar kepada kami dari cerita orang Majus. Mereka sungguh-sungguh raja-raja yang luar biasa, meninggalkan negerinya yang jauh, meninggalkan keluarganya, dan hanya satu dorongan mereka yang mereka miliki, yaitu untuk bertemu dengan Yesus, untuk sujud menyembah kepada Yesus dan memberikan apa yang mereka bawa kepada Sang Mesias itu. Biarlah Engkau ajarkan kami Tuhan, supaya kami mengalami encounter dan kami memiliki kehidupan yang berbeda. Kami tidak sama seperti dahulu. Kami menjadi pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan, karena hamba-Mu selesai berbicara. Tapi biarlah pesan Natal ini akan Kau tanamkan, Kau meteraikan dalam hidup kami. Sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya secara pribadi mengucapkan selamat hari Natal tahun 2022. Biar Tuhan berimmanuel senantiasa dengan kita sampai Dia datang yang kedua kali. Maranatha. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada pengumuman sebelum kita menyudahi ibadah secara online ini. Kita akan ada ibadah tutup tahun 2022 dan menyambut tahun 2023. Kami mengundang semua untuk secara khusus mempersiapkan diri kita dalam pertemuan ibadah yang khusus tadi, karena kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, saudara. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu mari kita datang dalam ibadah itu, akan ada doa, pelepasan dan penyambutan tahun baru, dan juga akan ada perjamuan suci yang akan diadakan dalam malam tersebut. Dan kemudian karena besoknya juga hari Minggu, maka ibadah juga dilakukan secara virtual atau online. Pada pukul 8 pagi, Bapak Ibu boleh beribadah bersama-sama, karena mungkin kita masih sedikit ngantuk karena malamnya kita sampai larut ya, sampai tahun baru. Jadi kita ibadahnya kita siasati dengan online. Dan setelah itu kita boleh ibadah minggu berikutnya itu secara kembali biasa, onsite dan online. Ada hybrid ya ibadahnya. Demikian firman pengumuman kami. Bapak Ibu boleh memberikan persembahan melalui fasilitas yang sudah disediakan, melalui virtual, uang virtual dan sebagainya. Baik, sebelum kita akan akhiri ibadah online ini, mari kita akan berdoa bersama-sama dan menerima berkat Tuhan. Bapa, terima kasih buat ibadah yang kami lakukan secara online. Biarlah Natal ini sungguh-sungguh memberikan dampak arti yang luar biasa. Kami berjumpa denganmu karena Engkaulah Mesias. Alam telah memberikan tanda-tanda bahwa Engkaulah Tuhan yang datang. Firman itu menjadi manusia. Berkatilah kami di hari yang spesial, di hari Natal ini, oleh damai-Mu, sukacita surgawi melimpah-limpah atas kami. Berkati rumah tangga kami, berkati kesehatan kami, berkati masa depan kami, pendidikan kami, usaha kami. Berkatilah dengan kasih karunia-Mu. Sekarang Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu, taruhkanlah kanan kirimu di dadamu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Bapa di surga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Maranatha. Bila semua yang percaya mengatakan amin. Sekali lagi selamat Natal, Tuhan memberkati.